Halo warga Jakarta, ada kabar apa di Jakarta hari ini? Bersama saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 12 Januari 2026, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, dari kader PKK di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat yang telah siap menyulap masakan sehat menjadi sumber cuan. Usai mengikuti pelatihan khusus bersama chef profesional, 50 kader tersebut tak hanya mahir mengolah nutrisi, tapi juga didorong untuk terjun ke dunia wirausaha. Keterampilan ini bisa menjadi peluang usaha yang menambah pendapatan keluarga, sekaligus meningkatkan tata gizi dan kesejahteraan warga di Jakarta Pusat. Kemudian informasi dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang mengimbau warga untuk melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyebaran varian virus H3N2 ini. Meski belum ditemukan kasus positif, masyarakat kini dipersilakan melakukan vaksinasi influenza di berbagai fasilitas kesehatan sebagai langkah proteksi. Walaupun super flu dideteksi tidak seberbahaya COVID-19, namun kesiapsiagaan tetap jadi prioritas utama agar virus tersebut tidak masuk ke wilayah Jakarta. Selanjutnya, informasi mengenai proyek perluasan jaringan air bersih Pamjaya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang kini telah memasuki tahap masif guna menghapus area krisis air. Pamjaya telah mendapat arahan untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem pit by pit agar dampak galian terhadap lalu lintas tidak berlarut-larut. Langkah agresif ini ditargetkan mampu menembus 90% cakupan layanan tahun ini sebelum menuju akses air bersih menyeluruh di seluruh penjuru Jakarta tahun 2029. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana 100 miliar rupiah untuk penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membongkar tiang monorel, tapi juga menata ulang trotoar hingga perbaikan infrastruktur. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meluruskan polemik terkait anggaran 100 miliar rupiah untuk pembongkaran tiang monorel di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pembongkaran tiang monorel yang telah mangkrak selama puluhan tahun ini dijadwalkan akan mulai dieksekusi pada hari Rabu 14 Januari mendatang. Pramono menjelaskan anggaran 100 miliar rupiah merupakan biaya total untuk merapikan kembali Jalan Rasuna Said agar lebih estetik dan nyaman. Tentunya saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya. Biaya keseluruhan untuk memperbaiki Jalan Rasuna Said itu angkanya 100. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil banget lah. Dan saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak karena monorail itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi. Maka nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorail itu kita bersihkan, jalannya kita rapikan. Dalam proses pembongkaran nanti, Pramono juga berencana mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Pembongkaran ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kota yang lebih rapi dan estetik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Sarinah di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat kini dalam proses perencanaan pembangunan kembali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keputusan untuk membangun kembali JPO Sarinah dipilih untuk memberikan akses khusus bagi penyandang disabilitas.
Usai dibongkar pada tahun 2022 lalu, kawasan Sarinah akan kembali memiliki fasilitas jembatan penyeberangan orang atau JPO. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan kajian mendalam terkait kebutuhan warga difabel. Meskipun nantinya ada JPO, Pramono memastikan bahwa fasilitas Pelikan Crossing yang sudah ada tidak akan ditutup. JPO tersebut hadir sebagai pilihan alternatif agar seluruh masyarakat memiliki opsi yang aman dan nyaman untuk menyeberang. Jadi JPO Sarinah dalam kajian itu memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan. Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap semua nggak ada yang ditutup. Urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya udah dulu, tetapi kan saya sebagai gubernur sekarang saya bertanggung jawab. Pemprov DKI berusaha menyeimbangkan antara keindahan kota dengan kebutuhan fungsional warga. Dengan adanya JPO dan Pelikan Crossing yang saling melengkapi, kawasan Sudirman Tamrin diharapkan menjadi ruang publik yang benar-benar ramah bagi lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Seleksi anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ periode 2026 hingga 2029 resmi diperpanjang hingga 20 Januari mendatang. Pendaftaran terbuka bagi unsur pakar, perguruan tinggi, pengusaha hingga pengguna jasa transportasi. Anda tertarik ikut berkontribusi mewujudkan mobilitas Jakarta yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan? Segera daftarkan diri Anda dan jadi bagian perubahan transportasi Jakarta. Untuk lebih lengkapnya, simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Doro Bicedi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.